Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kawan-kawan semua. Pagi ini kita lanjut kuliah kita. Kita masuk ke topik baru yaitu mengenai VAR ya. Oke. Kita masuk ke VAR. Oke, vektor error vektor auto regressive model ya. Nah, ini VAR ini merupakan model yang sederhana ya, model sederhana. Di dalam teorinya dinyatakan bahwa semua variabel itu diperlakukan sebagai variabel endogen. Nanti di sebelah kirinya ada variabel tak bebas, tapi di persamaan lain dia akan menjadi variabel bebas. Nah, itu disebut dengan VAR. Vektor, kenapa vektor? Karena sudah lebih dari dua variabel. Oke. Ini masih dalam keluarganya model linier. Ya. Saya sebutkan tadi bahwa ini model sederhana, tidak perlu teori. Ya. Nah, ini kelemahannya. Namun demikian, saat kita membangun model, sebaiknya kita memasukkan unsur teori juga. Ya, hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya. Oke. Nah, ini di VAR ini dia auto regresif. Jadi dia diregres dengan variabel dia sendiri. Ya. Nah, kalau kita dua variabel berarti bivariate. Kalau lebih dari dua variabel berarti multivariate. Ya. Nah, ini adalah model dua variabel. Ini kita lihat bahwa ada variabel YT. Di sini ada leg dari variabel YT ditambah leg variabel pasangannya. Nah, persamaan kedua itu yang tadi sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, persamaan sama dengannya. Sedangkan yang tadi sebelah kiri YT pindah ke sebelah kanan. Nah, ini adalah koefisien dari masing-masing leg ya. Nah, namun perlu diingat bahwa auto regression. Ya, hasil estimasi dari VAR ini tidak bisa diinterpretasikan. Ya, tidak bisa diinterpretasikan sehingga dia tidak bisa kita masukkan di dalam laporan. Ya, apakah itu di skripsi, tesis, dan sebagainya, dan termasuk juga di artikel. Nah, yang kita gunakan adalah impulse response function dan forecast error variant decomposition. Nah, ini kalau kita lihat lebih dari dua, ya jadi bisa dikembangkan 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Perlakuannya sama. Setiap variabel adalah variabel endogen. Nah, jadi dia akan menjadi variabel endogen. Di persamaan pertama misalnya dia variabelnya endogen. Mohon dimatikan dulu Pak, di mute dulu ya. Karena bisa mengganggu kawan-kawan lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini satu variabel pertama dia sebelah kiri, nanti di persamaan lain dia akan menjadi sebelah kanan dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah model vector error correction model. Nah, apabila syarat di VAR tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan ke VECM, Vector Error Correction Model. Oke. Nah, apa kelebihan VAR? Yang pertama itu sangat sederhana. Ya, kita tidak mau tahu yang mana eksogen, mana endogen, semuanya sama. Ya. Kemudian estimasi dengan OLS sudah selesai. Yang ketiga, nah, dia lebih bagus daripada persamaan simultan. Kenapa? Karena persamaan simultan itu sangat sophisticated ya. Kita harus menggunakan teori yang sangat besar. Harus kita tahu mana itu apakah simultannya karena identity atau karena equilibrium.
Nah, kita harus membedakan mana variabel endogen, mana variabel eksogen, mana predetermined variabel. Ya. Apa kelemahannya? Yang pertama, tidak ada teori. Nah, ini meskipun tidak ada teori, tapi kita dalam menyusun model VAR sebaiknya menggunakan teori. Nah, supaya jangan selemah-lemahkan inilah ya. Yang kedua, kalau lag kita tambah, maka degree of freedom akan berkurang. Karena variabel yang masuk itu akan mengurangi jumlah sampel yang kita gunakan. Oke. Nah, kemudian koefisien estimasi dari VAR itu tidak bisa kita interpretasi. Ya, tidak ada meaning ya. Nah, makanya nanti kalau kita lihat di kelemahan di VAR ini muncullah teori structural VAR. Oke, jadi kita mengantisipasinya kita gunakan impulse response function. Ya, kalau di artikel mereka sudah menyingkatnya aja IRF tuh, impulse response functions. Ya, kalau ada persamaannya lebih berarti ada IRFS, ya, impulse response functions. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan uji causality di dalam VAR ini. Ya. Nah, kita lihat apabila misalnya Y berpengaruh terhadap X, ya berarti satu arah, ya, unidirectional. Atau X berpengaruh kepada Y, berarti itu unidirectional juga. Bisa juga bidirectional atau timbal balik, X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X. Nah, ada juga yang independen, Y tidak mempengaruhi X, dan X juga tidak mempengaruhi Y. Nah, kalau seandainya Bapak menggunakan leg 1, itu tidak perlu diuji causality, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pengaruhnya. Ya, leg 1 itu cukup dengan dihitung. Nah, tidak perlu pakai F. Kalau legnya lebih 1, makalah kita gunakan F distribusi. Oke. Nah, ini kita gunakan data yang kemarin VAR corruption, ya. Yang pertama kita cek stasionaritas ketiga variabelnya. Jika ini syaratnya Pak ya, jika semua variabel itu stasioner at level, maka kita lanjut ke VAR. Nah, jika tidak, maka kita tidak bisa menggunakan VAR. Kita ke vector error correction model ya. Nah, kita pilih variabelnya ketiga-tiganya, kemudian klik kanan untuk membuka VAR, open as VAR. Ya. Jadi kita run pertama 2 untuk apa? Untuk menentukan leg length atau leg structure. Ya. Nah, setelah kita tahu berapa leg optimal, maka kita run ulang lagi dengan cara menentukan leg yang sudah dipilih pada hasil uji leg length tadi, optimal legnya. Optimal leg ini kita bisa menggunakan AKK information criteria atau kita bisa menggunakan Hannan Quinn atau Bayesian dan sebagainya. Itu terserah kita nanti mau yang mana. Nah, saran saya kalau sampel kita panjang boleh menggunakan legnya panjang karena tidak akan terlalu berpengaruh terhadap degree of freedom. Tapi kalau sampelnya pendek, jangan menggunakan sampel leg yang panjang. Supaya apa? Supaya hasilnya jauh lebih bagus. Oke, kemudian kita cek apakah ada causality antara variabel yang kita estimasi. Lalu kita hasilkan impulse response function dan forecast error varian decomposition. Oke. Sedangkan di vector error correction model, itu kita bisa ambil data VCM poverty, kita cek stasionaritas variabel. Jika stasionernya pada first difference, maka lanjut dengan VCM. Ya, kita pilih variabelnya, kita select as vector error correction, lalu kita cari leg yang optimal. Ya, kemudian sudah dapat kita tentukan leg length structure.
baru kita run dengan optimum lag length ya. Nah, sama seperti tadi kita juga bisa menguji causality antara variabel, kemudian di kelemahannya di vector error correction model kalau di Fuse ya tidak ada lower band sama upper bandnya. Tapi kalau di R saya lihat dia punya ya, itu kelebihan dari R. Oke, nah ini kita lihat causality-nya, apakah corruption mempengaruhi inflasi, corruption mempengaruhi economic growth, atau economic growth mempengaruhi corruption, dan inflasi mempengaruhi economic growth, dan sebagainya ya. Ini 3 variabel dengan 3 kemungkinan satu arah, 4 kemungkinan, satu arah, 2 arah bolak-balik, dan tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, nah, kalau kita lihat di sini di VECM bahwa ada pengaruh antara economic growth yang dengan property itu adalah bidirectional, sedangkan unemployment dengan property itu unidirectional. Ya. Unemployment dengan economic growth itu adalah bidirectional. Demikian Bapak Ibu sekalian, teori dasarnya dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan ke estimasi. Oke, lanjut Kamal. Terima kasih. Kita estimasi. Jangan cepat-cepat Mal. Banyak ya Pak. Ini kawan-kawan kita yang mesin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita masuk di bagian VAR. Ini kembangan modelnya sudah lebih sedikit naik levelnya daripada seperti yang kemarin ECM. Dan lebih banyak kita temukan kalau penelitiannya yang menggunakan data time series dan sifatnya lebih ke data-data makro. Kemudian kembali lagi ini juga tergantung kepada ketersediaan data. Jadi enggak semua data kadang-kadang bisa kita run dengan VAR atau VECM. Ada kalanya ada variabel yang tidak tersedia data, mungkin kita run dengan single equation atau menggunakan ECM. Namun kalau kita mau kembangkan lebih advance, itu mungkin masuk ke VAR atau VECM. Nah, pertanyaannya yang paling dasar, selalu orang bertanya sama saya, kira-kira berapa sih Pak, berapa sih jumlah time series yang kita gunakan di dalam model untuk model VAR atau VECM? Semakin panjang semakin baik, tetapi jangan tidak boleh sedikit juga. Misalnya kita bilang 10-15 tahun, nah itu nggak bisa kita run data karena seperti kata Pak Aliasudin, karena ini akan mempengaruhi nanti kepada jumlah lag yang kita gunakan. Apabila kita dapat misalnya 15 tahun, variabel yang banyak, itu kemungkinan nanti hasilnya di estimasi kemungkinan banyak tidak signifikan. Tadi pada chart sebelumnya, slide sebelumnya, sudah dikatakan bahwa model dengan autoregresif berbentuk VAR, itu lag optimalnya itu sangat sensitif. Jadi apabila kita dapat lag-nya yang sesuai, maka hasil estimasinya pasti akan lebih baik. Walaupun kita gunakan misalnya model yang satu-satu, misalnya parsimoni dia, itu belum tentu yang kita dapatkan hasil estimasinya lebih baik daripada kita menggunakan lag optimal. Jadi terutama misalnya pada model VECM, kebanyakan yang saya jumpai model VECM ini modelnya menggunakan lag-nya sebanyak 1. Nah ini kembali ke teoritisnya dulu. Kalau si penelitinya hanya menggunakan 1, sah-sah saja. Kalau dia menggunakan lag optimal juga sah-sah saja, karena sudah dibilang bahwa model VECM itu ada lag P dia di situ. Berapa kita mau masukkan ke dalam model. Jadi tidak ada perbedaan, maksudnya tidak ada kesalahan apakah dia mau pakai 1, mau dia pakai 4, 5 sesuai dengan lag optimal. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan dibilang bahwa oh model 1 salah, tidak sesuai dengan prosedur. Tidak. Model lag optimal itu tidak ada, tidak. Dua-duanya benar, tergantung kepada arah kita mau cara yang mana. Apakah mau ambil satu-satu
ataukah kita menggunakan like optimal. Nah, di sini pada slide terakhir tadi dibilang bahwa kita menggunakan untuk var dulu pengujiannya, itu menggunakan data var corruption. Saya masukkan dulu datanya, saya share ini. Pak Aliasudin, ini Pak tidak. Oh ya, sorry Ya, saya. share screen Pak. Oke, lanjut. Oke, share screen. Oke, kita gunakan data var. Ingat, secara overall, singkatnya, var ini modelnya itu syaratnya harus terintegrasi di tingkat level. Nah, jangan nanti ada yang berbeda, kita juga bisaran tidak. var dan VECM, var itu terintegrasi di tingkat level. Jika dia sudah level, maka boleh lakukan tes run data, langsung menuju var. Tetapi kalau seandainya dia dapat integrasinya semuanya first different, kemudian diuji kointegrasi, ada hasil kointegrasi, maka kita gunakan adalah VCM. Nah, akan tetapi kalau model kita adalah first different, kemudian tidak terjadi terkointegrasi dengan Johansson itu, nah maka kita kembali ke model awal. Makanya disebut dengan model var, tetap menggunakan model var, tapi disebutkan dengan var indifference. Jadi kita kembali lagi run data dengan var, tapi dengan variabel yang first different. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau dia stasioner tinggal level, semuanya ini masuk ke var. Kalau dia stasioner di tingkat first different dan terjadi kointegrasi, maka pakai VICM. Apabila variabel stasioner di tingkat first different tetapi tidak terjadi kointegrasi, maka kita gunakan var dalam bentuk first different. Nah, jadi kata kuncinya dia 3 tahap itu harus perlu diketahui dan semuanya berlaku sama. Artinya kalau semuanya level semua. Nah, tapi ada cara-caranya. Misalnya kita bilang bahwa variabel kita ini dalam bentuk first different. Saya ada baca tentang masalah shock. Jadi shock oil itu shock minyak itu dia gunakan first different karena dia mau lihat dari nilai perubahan sensitif itu. Nah, tapi waktu diujinya itu bukan menggunakan first different, tapi dia gunakan situlah tingkat level. Kenapa? Karena yang diubah yang pertamanya waktu dia first different data tuh karena dapat angkanya kecil sebagai shock, dia katakan itu sebagai tingkat variabel yang pertama yang baru. Jadi bukan variabel di tingkat first different. Makanya variabel itu jadi stasioner di tingkat level, bukan kita gunakan kesimpulannya di tingkat first different. Karena dia transformasi variabel di first different, bukan menguji stasionernya waktu di first different. Nah, jadi ada beberapa trik yang peneliti pakai untuk hasil yang kita dapatkan itu boleh di var. Ini saya masukkan data var, var corruption. Data var corruption ini saya tarik langsung ke dalam Fuse. Oke. Nah, ini data korupsi ini dari tahun 1998 sampai 2017. Ini data kebetulan data Indonesia. Jadi dia menggunakan skala 1 sampai 4. Oke. Ya, 1 sampai 4. 1 sampai 6, maaf, 1 sampai 6. Semakin tinggi kita semakin tinggi angka yang kita dapatkan, maka semakin besar juga maka resiko untuk terjadi tentang masalah korupsi. Jadi dia strong, makin lama makin besar makin tinggi, makin beresiko kita tentang korupsi. Kemudian CPI ini adalah inflasi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2010. Kita klik next. Ini kita lewatkan aja.
Ini kita lewatkan, tidak ada masalah. Kita klik finish. Perlu disampaikan bahwa di sini datanya benar time series, annual, diketahui dengan variabelnya adalah year. Oke, ini kuncinya 19 dan ini. Ini untuk masalah data korupsi ini bisa kita cari, tapi beberapa file ini berbayar. Seperti data korupsi ini data berbayar. Saya dapatnya pun dari kawan. Jadi kita gunakan tidak sepenuhnya karena yang dapat dikasih dari mulai 1984 sampai 2017. Nah, step pertama dalam pengakuannya tetap kita gunakan model time series ini adalah uji stasionaritas. Kita uji dulu corruption ini. Uji stasionaritasnya, kita klik view, kemudian ke unit dulu dan standar unit. Nah, ini ada beberapa tahap. Nanti kita bandingkan antara ADF, PP, dan KPSS. Nah, jadi PP, ADF, dan PP itu harus rejected H0, sedangkan KPSS dia harus accepted H0. Jadi kita harus menerima H0. Ingat, tidak selamanya hipotesis H0 itu jelek. Jadi H0 itu kadang-kadang hasilnya baik tergantung dari pengujiannya. Nah, kita uji ADF, kemudian di tingkat level, kemudian di tingkat intersect, ini ya tetap ya, pernah wajib time series, ini ya tetap. Jumlah yang dia, ini program yang keluarkan, jadi kita tidak perlu kita klik level dan intersect. Kita klik OK. Nah, ini saya nanti mengujinya variabel karena kita harapkan bahwa model ini harus stasioner di tingkat level. Kalau dapat stasioner di tingkat first difference, nah itu berarti kita ada kemungkinan pasti jatuhnya ke VHM. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa apabila variabel sudah terdifference, itu ada kemungkinan terjadi kointegrasi. Sangat kecil kemungkinannya variabel itu tidak terjadi kointegrasi kalau variabel itu stasioner tingkat first difference, sangat kecil. Jadi misalnya berharap kita bahwa model kita tipe VAR first difference, VAR yang tidak terjadi kointegrasi itu tuh sangat kecil, tapi kebanyakan lari ke VHM. Makanya kalau kita cek artikel selalu rata-rata model VAR-nya tuh ujungnya pasti VHM. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan stasioner di tingkat first difference. Ini gunakan tingkat ADF. Ternyata hasil stasionaritas kita tidak stasioner untuk tingkat korupsi. Oke. Saya uji lagi satu lagi. CPI. Wajib semuanya di tingkat first level. Kita klik unit rootnya. Masuk dia ke ADF juga. Nah, satu sudah stasioner di tingkat first level. Coba Bapak dan Ibu perhatikan bahwa di tingkat menggunakan ADF, okay, probabilitas kita di bawah 0,05, okay, atau di bawah 0,01. Ini sudah stasioner di tingkat level. Berarti kita sudah pegang aman menurut ADF. Okay. Menurut ADF kita sudah stasioner di tingkat level. Saya bikin catatannya dulu supaya Bapak dan Ibu tahu. Oke, kita buka. Oke. Oke, kita buka Notepad. Uji ADF. Uji ADF variabel pertama adalah corruption. Kemudian tadi adalah CPI. Kemudian ada EG. Saya kasih tanda centang aja. Oke. Ini stasioner. Kalau saya kasih tanda silang berarti dia stasioner. Oke. Kita masuk ke EG-nya. Kita masuk ke EG-nya. Ini sudah dapat. Di EG-nya coba kita lihat bahwa variabel tes ini di tingkat ADF sudah stasioner di tingkat first level juga. Coba kita lihat bahwa dia stasioner, bahwa sudah dapat kita menggunakan ADF. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu stasioner di tingkat level.
Ini saya kembalikan ke Notepad. Oke, dan saya kembalikan. Oke. Sekarang kita uji. Nah, maka ini kalau ini kan syarat untuk model, syarat untuk model ya, harus stasioner level. Oke. Ini saya share screen. Oke. Jadi syarat stasioneritasnya wajib di tingkat level. Sekarang kita uji PP stasioneritas juga. Stasioner, core, CPI, EG. Kemudian satu lagi kita uji yang punya ADF, punya KPSS. Oke. CPI dan EG. Nah, ini kita lihat dulu. Kita kembalikan ke Fuse-nya dulu. Coba saya kembalikan dulu ke Fuse. Sekali jalan nanti kita supaya kita lihat bahwa kita tadi di ADF cuman korupsi yang tidak stasioner di tingkat level. Maka kalau kita uji di sini, dia jatuhnya ke first different. Nah, ini kan sudah mix. Nah, jadi ini tidak bisa kita gunakan ujinya untuk model ke VAR. Sekarang kita ganti ke uji PP. Saya ganti ke PP di tingkat level. Oke, ingat di tingkat level. Nah, di PP ini sudah berbeda pengujiannya, jadi maka hasilnya akan berbeda dia. Baik di tingkat level maupun first different, bahkan di hasil stasioneritasnya pun juga berbeda. Jadi di tingkat PP kita uji, tadi sudah di ADF, kita uji di tingkat level PP, kita klik OK. Sama, bahwa korupsi juga tidak stasioner di tingkat level. Sekarang kita uji yang punya EG dengan menggunakan PP, okay, di tingkat level. Kita klik OK. Menurut PP, pertumbuhan ekonomi, EG ini, ekonomi growth, sudah sudah stasioner di tingkat level. Sama seperti pendekatannya ADF. Satu lagi kita coba dengan punya si CPI. Kita uji dengan PP, level dan intercept. Sama, bahwa baik pendekatan ADF maupun PP, pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu keduanya stasioner. Nah, kecuali korupsi. Jadi kan punya identik yang sama dia, bahwa kadang-kadang pengujian ADF dan PP itu dapat hasil yang sama. Tapi kadang-kadang juga dapat hati, misal tiba-tiba kita gunakan ADF tidak stasioner, ya sudahlah kita nggak dapat. Padahal ada uji lain menggunakan PP dan lainnya. Nah, ada satu lagi yang kita uji harus uji. Coba kita gunakan yang satu lagi, itu adalah KPSS. Nah, ini di KPSS perlu diingat bahwa dia berbeda dengan uji 2 tuh harus menerima Hanol. Ingat di atas kepala di sini sudah dibilang bahwa null hypothesis corruption has a unit root. Berarti H0-nya kalau ADF dan PP itu tidak stasioner. Sedangkan KPSS kita uji. Oke, kita uji. Ini dia KPSS namanya. Oke, di tingkat ini, di tingkat first different, di tingkat trend intercept, dan ini tetap level. Pendekatannya sama seperti dengan PP, tapi ini pengujian berbeda, harus menerima H0. Kita klik. Nah, ini coba Bapak dan Ibu lihat bahwa null hipotesisnya korupsi stasioner. Jadi H0-nya stasioner. Apabila rejected H0, itu berarti tidak stasioner. Nah, jadi hati-hati kita membuat hipotesis untuk antara ADF, PP, dan KPSS. KPSS ini berbeda dia. Jadi langsung ada dibilang di sini. Nah, membacanya itu LM start ini, okay, itu berarti kalau dia H0 harus lebih kecil daripada critical value. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat bahwa kita menggunakan standar, misalnya menggunakan 5%. Okay.
angka LM start kita ini, KPSS bilang statistiknya itu sebesar 0,05, lebih kecil daripada tingkat 5%. Menurut KPSS, bahwa variabel kita ini sudah stasioner di tingkat level. Nah, ini kan dapat hasil yang berbeda dengan ADF dan PP. Apakah sah kita menggunakan ini? Sah. Tapi kalau kita di dalam penulisan, itu langsung saja kita tulis bahwa model penelitian ini diuji stasionitas dengan pendekatan KPSS. Apakah itu salah? Enggak. Karena 3 itu pilihan kita. Kalau nggak bagus di ADF, ada di PP. Kalau nggak bagus di PP, lari ke KPSS. Jadi kalau menurut KPSS, itu kita variabel kita tuh sudah stasioner di tingkat level. Karena angka yang kita dapatkan nih, LM start ini, itu lebih kecil daripada nilai kritikal kita. Maka variabel kita ini sudah stasioner di tingkat level. Kita uji yang punya pertumbuhan ekonomi, EG. Kita kembalikan dia ke dalam tes unit root. Tetap dia harus di level, kembali lagi ulang. Kita klik OK. Sama. Bahwa menurut KPSS, itu nilai stasionaritas kita, nilai ininya, start kita, itu lebih kecil daripada nilai 14,6. Artinya variabel kita juga stasioner di tingkat level. Dan satu lagi, kita uji. Sama halnya dengan nilai inflasi, bahwa LM start kita ini lebih kecil daripada nilai critical value di 5%. Artinya variabel kita sudah stasioner di tingkat level. Ada 3 di sini variabel dan kita dapatkan bahwa syarat model VAR, syarat model VAR, satu stasioner, semua itu wajib stasioner di tingkat level. Saya kembalikan dalam notepad. Kalau menurut TP tadi stasioner, nah sedangkan uji KPSS bahwa variabel sudah stasioner di tingkat level. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka pengujian menurut KPSS itu sudah boleh kita masuk kepada model VAR. Oleh karena itu, model ini yang kita dapat variabel ini, kita lanjutkan ke model VAR. Sebenarnya ini syaratnya sangat-sangat penting dan jangan diabaikan bahwa VAR itu memang modelnya, bentuknya VAR. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa VAR itu model bentuknya, dia timbal balik maksudnya. Dan sedangkan yang ada X dan Y ditimbal balik dia maksudnya tuh. Tapi pendekatan estimasinya kadang-kadang ditulis judul penelitiannya VAR. Tetapi waktu di run data itu dia VCM. Nah, ini tidak ada masalah, tinggal kita uji benarkah stasionaritas dia tuh di tingkat first difference atau tidak. Nah, jadi kadang-kadang saya sering jumpa tuh di penelitian Scopus, dia bilang modelnya VAR, tapi di dalamnya bukan VAR, tetapi VECM. Kenapa dia tidak tulis VECM? Karena dia bangun krip pertamanya tuh modelnya bentuk VAR. Waktu diuji stasionaritas, ternyata dia dapat hasilnya stasioner di tingkat first difference. Jadi dia dibuat lagi modelnya di dalam hasil penelitian dia. Jadi kita dapatkan bahwa di KPSS sudah selesai menggunakan VAR. Stasioner di tingkat level didapat. Oke. Nah, saya kembali ke EVIS-nya. Oke. Nah, untuk masuk ke dalam VAR, ini saya hapus. Oke. Uji KPSS itu tidak, ya Pak? Pelan-pelan, Bang. Tanya kawan-kawan sudah siap untuk kita mulai gitu. Ya. Sudah masuk data sini. Uji KPSS ini tidak ada di dalam grup ya. Jadi di grup itu hanya ada ADF dan PP. Oke. Cuma ada ADF dan PP. Tidak ada di KPSS, tidak ada di sini. Jadi kalau mau uji KPSS harus klik satu-satu. Dia tidak ada dalam grup. Kalau grup hanya ada ADF atau dia PP. Hasilnya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, ini kan tadi tidak stasioner juga kan, tetapi kita perlu hasilnya dengan pendekatan KPSS. KPSS itu hanya ada di
series yang kita klik satu-satu. Nah, ini seperti ini. Hanya ada di sini. Nah, selain dari itu dia tidak ada. Oke. Oke. Ini kita masuk ke dalam var. Kita klik dulu. Oke. Klik corruption. Kemudian klik CPI. Kemudian klik EG. 3 kita bangun, berarti model kita sudah bangun masuk ke bagian multivariat. Jadi multivariat tadi ada lebih dari 2 variabel kita bangun, kita masukkan ke dalam model. Jadi kita caranya di dalam Fuse, ini kita klik kanan, oke, open, masuk kepada SPAR. Berarti program kita mau bilang, tolong Fuse programkan 3 variabel ini di dalam vektor auto regresif. Tolong dibangun dalam bentuk var katanya. Jadi dia dibuat dalam sesuai dengan komennya var. Nah, kalau kita mau manual bisa, tapi Pak, saya rasa mau pakai manual capek saya ketik, ya. Karena program memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Kita klik di sini, open SPAR. Nah, di sini ada 2, ada var restriksi dan var basic ini. Kalau Bapak dan Ibu mainnya advance, mungkin nanti mainnya di restriksi. Tapi baru-baru ini ada yang penelitian menggunakan var restriksi, ada komen baru, perintah baru. Tapi itu harus dikaji lebih dalam karena dia salah kita pakai restriksi karena kan var ini dasarnya tidak ada restriksi. Jadi dia bebas, dia semua variabel tuh like itu boleh kita masukkan semuanya. Jadi tidak ada batasan. Mungkin ada beberapa yang tuh diuji dengan secara restriksi. Tapi dalam hal ini kita tidak menguji secara satu-satu karena ini jauh dari lebih jauh lagi pembahasannya karena sudah masuk ke tentang bagaimana pengaturan tentang var restriksi ini. Umumnya kita hanya menggunakan var apabila dia variabel kita stasioner tingkat var, maka kita ambil yang pilih ini, standar var. Tetapi apabila kita variabel kita adalah first difference dan terkointegrasi, itu kita ambil yang klik di VECM. Nah, jadi sebenarnya VECM ini memperbaiki tentang masalah var karena var ini estimasinya dalam jangka pendek untuk peramalannya. Jadi dia VECM ini malah menjadi solusi karena dianggap bahwa nilai itu harus ada jangka panjangnya. Jangka panjangnya tetap di ECM-nya, error correction modelnya tuh. Jadi kalau VECM dapat short run dan long run, tapi kalau var itu hanya sebatas jangka pendek dan untuk peramalan data tertentu. Nah, kita di sini sebelah kanan endogenous. Tadi Pak Aryasudi sudah singgung sedikit tentang masalah endogenous bahwa variabel ini tidak ada konsep teorinya, bebas dia, lepas, endogenous, corruption, CPI dan EG. Jadi kita tidak perlu mengatur seperti equation di persamaan Y sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 X1 yang variabelnya sudah kita tentukan. Dan sini tidak perlu karena dia diperlakukan secara var, bebas. Nah, like yang kita gunakan, program langsung otomatis kasihnya 2, 1 sampai 2. 1 spasi 2, 1 spasi 2, ini otomatis. Yang kalau kita mau ubah, itu hanya ubah ujungnya aja. Berarti kita gunakan like dari pertama, kan ada model sigma tadi. Pertama sampai ke berapa? Sampai ke I dia. Jumlahnya tuh sampai ke I. Jadi kita tes dulu dalam bentuk 2, karena kita nanti masuk ke dalam select kriteria. Ini kita klik OK. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, hasil ini tidak perlu diinterpretasi. Nah, ini saya baca tuh baru-baru ini hasil penelitian ini, yang ini kotak ini kan hasil estimasi var. Kalau Bapak dan Ibu baca di Gujarati bagian chapter 20-an kalau nggak salah saya, itu ada penjelasan tentang var ini dan estimasi yang kita bilang var ini, OLS ini, itu tidak bisa kita baca. Ini jaringan Bu, saya juga jaringannya kurang bagus nih. Jadi
yang ini tidak perlu kita baca untuk masukkan ke dalam model, atau bahkan kita masukkan ini ke dalam artikel kita. Ini nggak perlu, ini simpan sebagai lampiran. Jadi tidak perlu baca nih. Termasuk Bu ya, Bapak dan Ibu, termasuk Bapak dan Ibu, bahwa sekalipun model kita dalam bentuk panel VAR, mau dikembangkan ke panel VAR misalnya, ini pun tetap juga tidak dibaca. Ingat, panel itu hanya bentuk datanya, tapi kode belakangnya yang paling penting. Apakah panel VCM, panel VAR, panel ARDL, tapi kata kodenya adalah kode belakangnya, VAR, ARDL, atau VCM. Kembali lagi, syarat VAR, hasil yang ini tidak perlu dibaca, karena dikembalikan nanti dia ke IRF atau VEVD. Jadi di sana kita membacanya, dan ini nggak perlu disimpan aja nanti. Jadi Bapak dan Ibu, ini hal yang seperti ini tidak. Nah, untuk menguji Granger kausalitasnya ada semua di view sebelah sini. Oke. Masuk kepada leg structure. Ini ada dia di sini. Kemudian masuk ke Granger causality test. Nah, kalau di sini ini kan karena variabel kita sudah menggunakan multivariat. Jadi dia menggunakan block exogenity test. Artinya di dalam model dia ujinya tuh secara pisah satu-satu, berbeda dengan Granger kausalitas kalau kita menggunakan pendekatan F. Kalau kita menggunakan pendekatan F, itu kan variabel dirinya sendiri ya, hanya 2 variabel. Itu dirinya sendiri kita gunakan. Nanti kita coba yang ada satu lagi. Ini saya klik dulu Granger causality-nya menggunakan chi-square, wow test. Ini tadi menggunakan leg-nya 2. Leg-nya 2 di sini. Bahwa CPI berpengaruh, dapatnya hasilnya signifikan, bahwa CPI berpengaruh terhadap korupsi. Berarti ada hubungan satu arah dari inflasi terhadap korupsi. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga karena ditandai dengan nilai signifikan, punya pengaruh satu arah terhadap korupsi. Belum selesai ini, ada di bawahnya lagi. Kalau kita lihat dari CPI, korupsi tidak berpengaruh. Berarti ya, kita simpulkan bahwa korupsi itu tidak punya pengaruh terhadap CPI. Maka kalau kita bandingkan dengan di sini, ini yang punya variabel CPI, ini variabel korupsi, ini timbal baliknya kita lihat. Ternyata kalau pakai leg-nya 2, itu hanya ada satu arah, di mana inflasi berpengaruh terhadap korupsi. Artinya satu arah dia. Sedangkan kita gunakan misalnya korupsi dan pertumbuhan ekonomi, kita uji di bawah. Korupsi itu tidak punya hubungan terhadap pengaruh atau tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya kita dapatkan ini adalah satu arah, hanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi korupsi, tetapi korupsi ya tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis itu sangat sangat kurang kita interpretasikan. Mengapa? Karena korupsi ini kan dia mengganggu semua aktivitas, termasuk kepada dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa misalnya kita bilang ada penelitian kalau korupsi itu bisa menyebabkan harga-harga barang itu juga naik, karena ketersediaan barang, orang semakin banyak pegang uang satu orang, jadi tidak terdistribusi secara merata, tapi orang satu orang itu membeli banyak barang, jadi berdampak kepada harga-harga barang yang akan dijual. Orang lain tidak merasakan bisa dapat beli, tapi harga barang sudah terasa naik. Nah, jadi punya dampaknya. Jadi kalau kita cek penelitian sebelumnya, itu rata-rata korupsi dan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu mempunyai hubungan dua arah. Nah, kenapa kita bisa dapat hasil seperti ini? Ini adalah penyebabnya adalah kita menggunakan leg-nya yang standar, artinya 2 kita gunakan, belum
kita masuk kepada pengujian secara lag optimal. Kita klik view lagi, kembalikan ke sini. Lag structure. Untuk jumlah menguji seberapa banyak lag yang kita gunakan, itu kita klik di lag structure. Ada yang paling bawah ini adalah lag kriteria. Ini di sini kita uji berapa banyak kita masukkan lag itu ke dalam model. Lag optimal sebutannya. Program bilang 2, coba kita naikkan dia sebanyak 4. Oke. Coba kita lihat. Menurut ada beberapa pengujian log L, likelihood ratio, oke. Kemudian FPE, AIC, SC, dan HAKI. Semuanya sah kita gunakan. Nah, ini saya kasih trik kepada Bapak dan Ibu. Ini kita dapatkan di mana lag optimalnya itu adalah tanda bintang ini. Perhatikan tanda bintang ini. Maka lag optimal ini yang kita gunakan sebanyak itu, yang 3 artinya kita gunakan ke dalam model. Tetapi coba Bapak dan Ibu perhatikan, menurut SC itu hanya ada 1. Bisa jadi, bisa jadi bintang yang kita dapatkan 3 ini belum tentu dapat hasilnya signifikan. Tidak bisa jadi yang kita dapatkan 1 ini adalah hasilnya signifikan secara penuh. Artinya bisa jadi semuanya dapatnya bidireksional kalau menggunakan 1, tapi kalau kita menggunakan 3 itu hasilnya bisa tidak bagus atau dia lebih baik. Jadi pengujian menggunakan lag ini 3 ini tergantung kepada kondisi nanti waktu di hasil. Jadi tinggal kita report bahwa kita menggunakan SC, lag-nya itu sebanyak 1. Apakah salah? Itu tidak salah. Dan semuanya penggunaan ini adalah sah di dalam sini. Nah, cara memilihnya, kenapa dia bisa mengambil bintang 1, itu dilihat dari nilai yang paling terkecil. Jadi nilai yang paling terkecil itulah yang kita gunakan ke dalam, kita gunakan itu sejumlah banyak lag ini ke dalam model. 17 ini paling kecil di antara yang lain, 29 paling kecil, AIC paling kecilnya 11, SC paling kecilnya 12, dan nilai HAKI juga 12. Nah, ini kalau syukurnya kalau di Fuse dia dikasih langsung tanda bintang, tapi ada beberapa program lain dia tidak kasih tanda bintang sama sekali. Jadi keluarnya raw data seperti ini. Data raw seperti ini dia. Itu kita meraba, jadi kadang-kadang angka tuh tipis-tipis ya. Seperti ini kan kadang silap kita. Ini 12,26, 12, terpilih kita buat ini, padahal lag optimalnya ada di sini. Tapi Fuse sudah memberikan kemudahan untuk kita, ada tanda bintang, indicate ini yang sesuai dengan kriteria. Oke. Kita coba dulu, saya menggunakan AIC, Archaic Information Criterion. Berarti dia gunakan, menurut dia, itu adalah 3. Step selanjutnya, ini ada paling atas, estimate, balik ke menu komen, perintah mengolah data tadi. Kita kembalikan dia ke 3. Oke. Ini saya coba saya kunci dulu Bapak dan Ibu supaya lihat hasil perbedaannya, karena lag sensitif itu punya dampak ke hasil penelitian. Kita gunakan 1 sampai 3. Oke, yang diubah tadi 2 menjadi 3. Ujungnya aja diubah, yang itu mulai dari pertama. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tulis seperti ini, itu hanya digunakan lag 3, bukan lag 1 sampai 3. Ingat, dibedakan. Ini ada beberapa program juga dibuat seperti ini, lag 1 sampai 3, atau kita tulis gini, ini lag 3, artinya kita gunakan lag 3 saja, bukan lag 1 sampai 3. Nah, kita perlunya 1 sampai 3. Kita klik OK. Oke. Kemudian kita masuk kepada view, kembalikan dia ke Granger Causality, masuk ke Granger Causality Block Exogenous Test ini. Nah, setelah kita run, nah ini coba Bapak dan Ibu lihat, ada 2 hasil yang sangat jauh. Yang sebelah kiri menggunakan lag 2, sebelah kanan menggunakan lag 3. Untuk variable corruption, dua-duanya CPA dan EG ini
signifikan, punya pengaruh. Tetapi coba kita lihat di CPI, corruption ini tidak punya pengaruh terhadap inflasi. Tetapi dengan menggunakan leg 3, korupsi sudah dapatkan pengaruh yang signifikan terhadap CPI. Artinya, di sini di model corruption, CPI itu adalah signifikan. Di korupsi ini sudah juga melakukan, dapat hasilnya adalah signifikan. Artinya ada hubungan kausalitas, atau kita bilang adalah hubungan dua arah bidireksional antara korupsi dan korupsi dan inflasi. Kita dapatkan satu gambar. Ini sebelah kiri menggunakan leg 2, sebelah kanan menggunakan leg 3. Kita turun ke bawah. Tadi kita cek bahwa pertumbuhan ekonomi hanya pengaruh terhadap korupsi, tetapi korupsi tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan leg 3, ternyata kita dapatkan punya pengaruh, walaupun lemah di tingkat 10%, ini masih kita ambil, masih ada pengaruh. Di tingkat 10% bahwa korupsi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di atasnya juga pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi korupsi. Artinya ada hubungan dua arah antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana CPI dan pertumbuhan ekonomi? Di pertumbuhan ekonomi, bahwa CPI ini berpengaruh terhadap ini, signifikan, punya arah satu. Kemudian kalau kita pakai di modelnya si CPI, kita kembalikan bahwa EG itu punya pengaruh terhadap pertumbuhan, terhadap inflasi, dan keduanya kita dapatkan di zona signifikan, maka hasilnya adalah bidireksional. Artinya, secara keseluruhan, kalau kita pakai sebelah kiri, itu masih ada pengaruh hubungan satu arah. Tetapi kalau kita gunakan yang sebelah kanan adalah variabel yang leg 3, itu semuanya adalah hubungan dua arah, artinya bidireksional. Mana yang lebih baik? Tetap yang gunakan adalah yang sebelah kanan ini. Ini adalah yang paling baik dan paling layak kita masukkan ke dalam penelitian kita. Sehingga di dalam slide tadi dibilang bahwa yang paling terakhir, sebentar saya buka dulu. Nah, jadi membuat gambarnya, okay. Jadi terakhir membuat gambarnya seperti ini, bahwa ada hubungan dua arah antara korupsi dan inflasi. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ada hubungannya, dan pertumbuhan ekonomi dan korupsi ini ada hubungan dua. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu masalah Geringer kausalitasnya? Halo Pak, Pak Kamal. Ya Pak, ya Pak Imam. Tadi belum diuji integrasi Pak ya? Kalau khusus VAR itu nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita variabelnya sudah stasioner di tingkat level, itu tidak perlu lagi diuji kointegrasi. Kecuali variabel kita sudah stasioner di tingkat first difference, gitu dia Pak. Nah, jadi kalau variabel kita tuh sudah stasioner tingkat level, uji kointegrasi Johansson itu bisa kita abaikan. Jadi kalau misalnya variabel kita adalah karena step laporannya dia bukan kointegrasi dulu, tetapi uji stasioneritas dulu. Ya. Tapi udah saya coba kointegrasinya ada Pak itu Pak? Ada, kointegrasinya ada, tapi kita abaikan. Kenapa? Karena variabelnya stasioner di tingkat level. Karena sudah dibilang bahwa dalam model, apabila variabel yang di tingkat stasioner I0, integrasinya level, run OLS saja atau menggunakan VAR. Kointegrasi itu diabaikan. Dia tidak, kalau kita uji itu, nanti keliru kita hasil penelitian kita Pak. Dibilang stasioneritasnya adalah level, tapi terjadi kointegrasi. Padahal. Tapi biasanya Pak, biasanya kalau data itu terkointegrasi di data level, dia selalu kalau dia stasioner di level, biasanya terintegrasi Pak, itu biasanya. Iya Pak, tapi dalam pengujian modelnya tidak demikian, karena kitanya nanti gini, maksudnya orang lain juga cara mengolah datanya menjadi keliru, karena
dia langsung uji dulu kointegrasi, bukan stasionitas. Sebenarnya diuji dulu stasionitasnya. Orang membentuk trainer club, yaitu seperti card gitu. Jadi memang gimana Pak? Ya nggak bisa, misalnya apa ya? Walaupun kita ketahui dapat variabel yang terkointegrasi, tapi stasioner kita di tingkat level, jadi kesimpulan kita apa-apa kan nggak, tetap jawabannya sesuai dengan alur. Memang alur pengolahan datanya memang demikian. Walaupun terjadi kointegrasi, makanya dari step langkahnya, kalau Bapak lihat di VECM tadi, salah satunya tadi yang di ECM tadi yang kemarin, kalau kita variabelnya di stasioner tingkat level, itu run OLS saja, tidak perlu lagi kita run data langsung masuk kepada kointegrasi, karena diabaikan itu yang masalah kointegrasi itu. Kalau misalnya terjadi kointegrasi, meaningnya apa untuk ini ya? Karena kointegrasi itu tujuannya kan menghubungkan jangka pendek ke jangka panjang, kita bilang. VAR itu adalah model jangka pendek, jangka panjangnya tidak ada. Kalau misalnya kita gunakan kointegrasi, berarti model kita menggunakan VAR, kita uji dulu kointegrasi, buka stasionitas dulu, itu jadi misleading untuk kita, karena step pengolahan pertamanya di mana-mana uji stasionitas dulu, baru uji kointegrasi. Kalau dibilang post different, baru masuk kita ke kointegrasi. Jadi kalau untuk menduga bisa Pak, tapi dalam pengolahan tidak demikian ya. Oke Pak, makasih. Ya, Pak Kamal. Pak. Lanjut Bu, lanjut. Pak, kalau misalnya tidak stasioner di level, berarti lanjut ke gimana tuh Pak, maksud saya? Saya bingung nih. Jadi kan kita tadi tes stationarity. Katakan ada dua variabel ini tidak stasioner. Ya. Lalu kita uji first different. Ya kan? Di first different. Nah, di first different nanti ketahuan apakah ada kointegrasi atau tidak. Ini memang VAR ini agak berat syaratnya karena kita harus penuhi stasioner at level. Memang dia lemah A teori, tapi begitu dapat kita data kita yang stasioner at level, itu beberapa jurnal di Q1 saya lihat pakai VAR saja sudah tembus dia. Ya, karena syaratnya itu berat Bu. Tidak semua bisa kita penuhi, itu beratnya di situ. Jadi kita lanjut ke co-integration test. Satu lagi Pak, kalau menentukan panjang leg-nya itu? Ya, panjang leg tadi kan ada beberapa kriteria tuh. Ada Akaike, ada Hanan Kuin, ada Swas, ada apa namanya itu log likelihood dan sebagainya. Nah, umumnya itu sangat juga ditentukan oleh berapa panjang sampel kita. Nah, nanti sama seperti tidur pakai kain sarung Bu, di musim dingin. Kalau kita tutup kaki, dingin kepala, tutup kepala, dingin kaki. Nah, itu maksudnya. Kalau sampel kita banyak, ya tidak apa-apa agak panjang apa namanya leg-nya. Tapi kalau sampel kita pendek, jangan pilih yang terlalu panjang. Nanti banyak sekali dimakan degree of freedom-nya. Ya. Satu lagi Pak, boleh? Banyak pun ya, boleh. Lanjut, tanya aja Bu, apa? Tadi malam nih saya coba ini sih running ini punya saya. Pada saat saya leg-nya 4, dia itu hasilnya keluar. Tapi begitu saya naikkan lebih dari 4, dia muncul pesan apa gitu, nggak keluar dia hasilnya Pak. Ya, pesannya pasti inefficient number leg atau dasar jenisnya lah Bu, kan? Error dasar jenis. Pokoknya error lah Bu, kan? Near singular matrix ya? Apa sih? Ya, singular matrix itu artinya itu bahwa jumlah variabel itu banyak,
Ya multicore ya satu, yang kedua jumlah leg ibu itu terlalu banyak untuk ke model karena data sampel ibu kemungkinan kalau variabel saya rasa variabel ibu ada 5, itu jumlah tahunnya mungkin sekitar 20 atau sekitar 20 25. Ya. Atau kalau misalnya dia di bawah-bawah situ Bu, kalau kita tinggikan leg itu nggak bisa dia Bu. Program langsung menolak dia. Oh, berarti cukup 4 aja ya? Tergantung batasnya, karena program sudah dikasih batasan kalau berapa jumlah sampel. Kalau tempat saya kan 30 ini Bu kan. Iya. Jadi saya coba, saya naikkan sampai ke 10 misalnya. Menurut intinya ini Bu kan? Iya, kayak gitu. Ya, karena kita mau uji sampai 10, sedangkan variabel kita ada 3 kali 10, 30. Udah habis data kita untuk diuji untuk masuk ke lab. Jadi diulang Pak. Jadi ini saya coba. Tadi kan seandainya kan saya uji tadi 4 masuk dia Bu kan? Ya. Saya naikkan lagi. Saya coba naikkan lagi itu sebanyak misalnya 6. Apakah bisa? Oh bisa. Karena dia masih sanggup untuk bisa kita uji sebanyak ini untuk diambil uji Bu maksudnya. Jadi berapa jumlah leg itu diambil uji datanya. Nah, jadi jumlah observasinya berkurang nih. Oke. Ini sisanya Bu. Oke. Saya uji lagi, itu tadi 6. Coba saya gunakan itu adalah 8. Nggak bisa karena ada nilai negatif. Error nih 1. Berarti 8 nggak mau dia. Saya uji lagi coba menggunakan 9. Berarti batas saya boleh menggunakan uji itu max leg-nya itu adalah 6 tadi. Berarti sebanyak 6 itulah yang kita bisa uji. Berapa yang keluar? Jadi maksudnya gini Bu. Itu sama kayak kita beli benang, kita nggak tahu ukurannya berapa. Pasti kita beli satu benang, satu panjang satu bal itu, padahal yang kita butuhkan nggak sebanyak itu. Karena waktu kita tarik, segini kita perlu. Tapi kemampuan kita untuk tarikan panjang itu bisa sepanjang apapun kitanya, tergantung apa yang batasnya. Misalnya lemari kita bilang, kita tarik ada sekitar 100 misalnya. Tapi lewat dari situ dia nggak bisa lagi, karena batas maksimalnya adalah 100. Sama dengan data Ibu. Kalau datanya, misalnya data penelitian Ibu adalah data yang sedikit, variabelnya banyak, itu leg-nya mungkin bisa dikondisikan lebih sedikit. Kalau coba Ibu buang satu variabel, Ibu ulang, cek dengan leg yang panjang, pasti bisa. Nah, tapi kalau misalnya Ibu tambah lagi variabel, itu max leg-nya makin lama makin berkurang. Bahkan nanti ujung-ujungnya leg ini jumlahnya tuh sebanyak 1, nanti batasnya paling saya ini sanggupnya 7. Nah, menurut program diambil 7 leg untuk dia masukkan ke dalam pengujian, itu bisa katanya, bisa dites, tinggal dikali berapa variabel kita, berarti ada 21 plus 1, 22 tuh, itu kita uji dulu mana keluar angka menurut program HIC, SC maupun HI. Tapi kalau program sudah mengatakan need simulat metrik, itu berarti data Ibu datanya sedikit, kemudian leg-nya pun nggak bisa Ibu tarik panjang. Lain Bu, kira-kira ada yang tanya lagi masalah tuh? Atau ada yang Ibu kurang? Ada nggak sih Pak ininya batasan penentuan kalau variabel kita sekian, panjang sampelnya sekian, kira-kira leg kita sekian, secara kasarnya ini Pak? Tidak ada batasan Bu sebenarnya, tapi itu kembali ke perkiraan kita Bu. Maksudnya rule of thumb-nya kan itu tidak ada. Maksudnya sepanjang kita tarik. Karena kalau saya pribadi, saya serahkan sama program EVIS-nya. Jadi EVIS-nya yang keluarkan. Misalnya kita bilang waktu dia pertama kali itu, pertama munculnya 2. Tapi kita bisa memungkinkan bahwa ini harus diuji sendiri dia. Pertama keluar tadi 2. Kalau kita naikkan ke 5, oh dia masih sanggup dia dibuatnya. Tapi batasan panjang itu kembali lagi bahwa kadang-kadang makin panjang kita tarik max leg-nya, keluar nilai optimalnya adalah makin tinggi. Tadi saya coba adalah 7 misalnya. Oke. Menurut si ini
karena kita pakai maksimalnya 7, angkanya keluar angkanya 7. Tadi 3 bukan? Kita run data coba dengan menggunakan 7. Oke. Nah, hasilnya belum tentu yang kita dapatkan itu lebih baik. Karena panjang lag bisa kita uji, tapi waktu keluarnya itu katanya menurut program, yang panjang itu yang bagus katanya. Tapi pas waktu kita run data, ternyata hasilnya tidak sebagus yang waktu kita gunakan yang punya 3. Nah, disinilah choice. Jadi si peneliti langsung mengambil decision bahwa untuk apa kita gunakan lag-nya panjang, tapi dapat yang juga lag-nya panjang, tapi hasil estimasinya yang kita dapatkan itu jauh lebih buruk daripada yang pertama. Nah, kalau yang pertama masih ada signifikan yang 2, berarti dia ini satu kan jauh lebih buruk. Artinya panjang lag juga tidak menjamin kita dapatkan hasil yang bagus. Tapi setidaknya orang tahu bahwa waktu dibaca artikel, penelitiannya sampai 70 tahun misalnya. Tapi yang digunakan lag-nya itu hanya 1. Oh, berarti tergantung nih, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dia tekan di lag ini adalah 1, oke. Kalau nggak dia tekan ini hanya 2, oke, muncullah satu seperti ini. Atau dia gunakan langsung hanya sebanyak 1 gitu. Itu sah-sah saja, tapi kembali lagi nanti punya efeknya ke hasil Granger causality nanti. Oke, Bu, lain? Oke, Pak, makasih, Pak. Iya. Lain kira-kira ada yang bertanya masalah VAR ini? Sebelum saya masuk ke IRF ini. Oke. Pak Kamal. Ya, Pak Imam. Tadi kan datanya 34, Pak ya. Maksudnya? 4 observasi N-nya tadi ya. Di set lag-nya, Pak. Enggak salah, enggak 34 data panjang data tadi kan? 34 yang tahun. lag ini, Pak. Sampel size-nya. Ya, sampel size 34 kan? Sampel size 34 ya. Kemudian kita tadi dengan lag 4 kan dapat lag optimalnya 3 kan? Iya. Nah, jadi kan kalau 3 variabel itu, iya. Jadi 34 kalau kita kurang 3 variabel ya, kali 10 katakanlah. Iya. Itu kan dapat 4 uji coba lag-nya. Mungkin bisa dibuat rule of thumb-nya begitu. N sample size dikurang 3 kali jumlah variabel, Pak. Enggak, Pak. Enggak, belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Dia kan jumlah degree of freedom yang hilang itu jumlah variabel dikali lag ditambah dengan konstanta. Oh, gitu ya. Jadi semakin banyak lag kita tambah, maka degree of freedom semakin drastis terkuras. Tadi kasus ibu tadi ditambah lag, berakibat degree of freedom-nya tidak cukup. Itu sama seperti uang kita di kantong, Pak. Itu gambarnya Patimura sama Antasari. Iya. Kemudian setelah itu kita mau pergi beli KFC, tidak dapat, Pak. Tidak cukup modal. Kalau Soekarno-Hatta, bisa. Ya, Pak. Jadi belum ada rule of thumb-nya itu. Nah, bukan. Nah. Itu Pak. Karena rule of thumb-nya untuk yang bagian jumlah lag ini dia tidak pasti, tapi yang dikatakan bahwa lag yang boleh kita masukkan itu tergantung ya jumlah sampel kita. Itu yang paling nomor satunya menurut saya, Pak ya. Karena berapa kali saya pengolahan data, saya selalu tanya, berapa dulu datanya? Sekian. Oh, berarti nggak banyak nih berarti lag-nya. Kenapa? Karena sudah berkali-kali saya coba dengan menggunakan data yang menggunakan lag optimal ini, itu lag yang panjang bisa saja dapatnya data yang panjang bisa saja dapat lag-nya tuh tidak mesti panjang, tapi waktu kita uji max lag-nya tadi itu bisa panjang memang. Tapi belum tentu nanti ke hasilnya. Bahkan lebih baik kita gunakan misalnya kita lag-nya tuh berapa nih kira-kira, sederhana aja. Tapi kan tidak mungkin juga kita gunakan itu hanya sebatas misalnya seperti tadi hanya sebatas 1 atau 2, tidak mungkin, karena kalau kita dapatkan itu 2 sesuai dengan sesuai dengan pengujian di situnya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi
kembali lagi jumlah max yang kita gunakan itu sebenarnya tidak ada batasan, tergantung dari program, karena kita serahkan itu sama program. Tapi kalau kita dari awal si peneliti sudah mulai wanti-wanti, wah datanya sekitar 30 tahun ini, variabelnya ada 4 ini. Ini kemungkinan pasti lag-nya pendugaan pertama pasti di data lag-nya nggak bisa panjang, tergantung dari jumlah tuh. Kadang-kadang waktu kita lag 2 aja Pak, kadang-kadang langsung dibilangnya error. Kenapa? Oh ini nggak bisa nih lag-nya seperti ini. Tapi semua kalau saya pribadi ini kembalikan ke program, karena sebaiknya kita maunya kita seperti ini, tapi program yang keluarkan Pak. Kecuali kita mau bisa estimasi manual Pak kan. Kalau kita bisa estimasi manual, no problem Pak. Di program tuh banyak yang bisa menentukan lag gitu kan? Iya, program banyak bisa menentukan. Bahkan yang terbaru ini sudah ada pendekatan-pendekatan lain untuk menguji lag ini. Bahkan statistik pun juga, karena untuk beberapa model dianggap bahwa memang ketiganya AIC, SC, dan HQ itu superior mereka. Tapi tidak juga, saya ada temukan orang kadang pakai yang punya, misalnya tadi yang belakang ini, itu dia gunakan LR ini ada. Jadi tidak selamanya 3 ini harus menjadi ini kan hanya patokan kita. Bahkan kalau Bapak baca di Gujarati itu ada yang paling dia nguji yang paling tua dulu, yang paling lama tuh, dan menggunakan adjusted pertamanya. Adjusted S-square. Cuman adjusted S-square kan tidak bergerak di ujungnya. Kalau AIC ini bergerak angkanya. Nah, jadi kalau ditambah variabel tambah lag ya segitu-segitu aja adjusted itu dia. Tetap digunakan ya nilai yang paling terkecil kan? Lain ada yang ditanya? Ini ada tanya itu Granger causality. Iya, Granger causality ini yang dengan panjang lag-nya tadi. Oke. Kalau kita gunakan lag tadi sebanyak yang sesuai dengan lag optimal, oke. Lag-nya sebanyak 3. Itu dia waktu kita uji bahwa ada hubungan pengaruh satu arah. Ini, Mal. Gimana Pak? Pertama kita lihat dulu dependent variabelnya apa di situ di tabel itu. Ini Pak. Ya, dependent variabelnya apa, baru kita lihat di excluded itu. Oke Pak. Jelaskan begitu. Ya. Kalau kita bangun modelnya, ini kalau kita gunakan chi-square ya, jadi di var Granger causality ini, dependennya sudah dikasih tahu sesuai dengan rumus apa yang kita buat. Ini 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Jadi ini dependent, dan independent. Jadi muncul waktu yang ada di sininya bahwa dependent ini yang kita model pertama, oke. Model pertama adalah model korupsi, di mana ini adalah variabel independennya, bahwa bagaimana pengaruh CPA terhadap korupsi. 1. Nah, di tempat yang lain kita dapatkan, ini dulu, CPI ini punya pengaruh, dapat nilai signifikansinya adalah signifikan di bawah 0,01. Itu artinya punya hubungan satu arah dulu. Ini baru kita pegang dulu dia, belum kita ambil simpulan. Yang menurut tes pertama, dia ada dapat hasilnya signifikan. Oh, berarti ada hubungan satu arah dari CPI menuju ke korupsi. Artinya CPI sebagai X, kemudian menuju korupsi, itu hasilnya adalah signifikan, ada hubungan satu arah. Nah, karena ini modelnya adalah kausalitas, kita cek arah cek yang kebalikannya. Masuk kepada model ke CPI. Berarti CPI-nya jadi dependent, korupsinya menjadi variabel independent. Jadi dibuat terbalik. X dan Y, pertama Y sama dengan X, dan sekarang dibalik, X sama dengan Y. Jadi kita perlakukan kebalikan keduanya. Hasil kebalikannya bahwa korupsi dengan menggunakan lag 3, nilai probabilitasnya sebesar 0,0296, lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya bahwa korupsi juga punya pengaruh terhadap inflasi. Dari model pertama dan model kedua, antara kedua CPI dan corruption, bahwa keduanya kita dapatkan adalah signifikan.
artinya timbal baliknya signifikan. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa korupsi dan inflasi itu punya hubungan dua arah. Berarti X ke Y, satu, Y ke X. Jadi dia dua-duanya hubungannya signifikan. Artinya korupsi mempengaruhi CPI, inflasi. Inflasi juga mempengaruhi korupsi. Dan perlu diketahui, kalau kita menggunakan VAR ini, dia tidak ada uji tanda apakah positif, apakah negatif, itu tidak ada. Yang ada hanya uji pengaruh dan tidak pengaruh. Pengaruhnya itu dianggap signifikan, jadi punya arah, punya hubungan terhadap variabel yang kita teliti. Begitu juga berlaku dengan variabel yang lain. Nah, jadi ada yang kita masukkan di sini, okay, karena ini hasilnya signifikan. Kita buka gambar yang ada di slide tadi, bahwa kita kasih tanda bahwa korupsi dan inflasi, tadi dikatakan bahwa inflasi punya pengaruh terhadap korupsi panah ke atas. Kemudian korupsi dibalikkan ke inflasi juga punya pengaruh yang signifikan. Artinya kita lihat di dalam tanda punya tanda panah dua. Artinya hubungan ini ada hubungan dua arah antara korupsi dan inflasi. Dan ini pembacaan ini berlaku untuk yang lain. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu dapat hasil yang seperti ini sangat-sangat baik bahwa kita dapat hasil estimasinya hubungan kausalitas. Kebanyakan penelitian itu dapatnya dia satu arah. Misalnya ini dapatnya satu arah, oke. Ini dapatnya satu arah, ini dua arah. Nah, tapi kalau ada dapatnya seperti ini yang dua arah semuanya, itu hasilnya sangat reliable, sangat valid di sini. Oke, sudah clear berarti. Oke. Kita lanjut ke impulse response function aja. Ya. Kita masuk ke impulse. Nah, solusi untuk menjawab tadi tentang yang pertama ini, jangan dibaca ini dan jangan dimasukkan karena nggak ada makna sama sekali, mau diinterpretasikan, dan jangan sekali-kali membaca X-squared dari nilai angka ini. Karena ini ini yang pertama ini jangan pernah dibaca, bahkan S-squared sekalipun tidak perlu dibaca. Ini no meaning. Leg sesama leg kan dia kan autokorelasi kan. Dia S-squared itu semakin tambah banyak variabel, okay, ditambah terus, S-squared-nya akan mendekati 1. Bukan berarti S-squared kita tuh semakin dekati 1 itu makin baik, tidak. Beberapa model untuk misalnya regresi linear berganda, mungkin kita bisa gunakan S-squared untuk penjelasannya. Tapi kalau sudah model VAR, ini ya hal-hal yang seperti ini statistik nggak perlu abaikan, ini tidak perlu, karena yang goodness ini, pengujian di sini, dia tidak perlu untuk di VAR. Yang kita perlu adalah Granger kausalitasnya, uji stasioner, leg optimum, kemudian Granger kausalitinya, FFVD, dan IF impulse-nya. Jadi solusi untuk membaca ini, kita gunakan pindah ke impulse response function. Jadi ini solusinya, jadi dia tidak boleh kita baca ini angka ini misalnya bagaimana pengaruh ini independennya. Kita bilang bagaimana pengaruh inflasi terhadap korupsi. Tahun pertama dianggap positif, kemudian negatif. Itu keliru. Makanya makna leg itu kadang-kadang itu tidak memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita mau. Seharusnya kalau inflasi itu positif dan positif. Pertumbuhan ekonomi bisa negatif, bisa positif. Tapi kembali lagi leg itu tidak punya makna. Makanya sehingga banyak yang bilang bahwa ini tidak perlu kita interpretasikan. Bahkan di buku Gujarati pun juga tidak interpretasi. Termasuk dengan applied Asteria yang saya share semalam. Kita klik yang impulse-nya, klik view. Oke. Ini kita hapus. Kemudian masuk ke impulse function. Kita klik sininya. Ini ada tampilan. Ini sesuai dengan tampilan pertama yang tadi dibuka tadi yang pertama. Yang kita pilih adalah multiple graph.
Dia secara satu-satu ya, bukan combine, nanti susah kalau combine dibaca. Ini multiple graph dengan respon standarnya adalah analitik asimptotik. Nanti dia kalau kita gunakan di sini ada batasannya. Kita klik OK, jumlah period ini adalah 10. Maknanya itu artinya adalah data kuartal kita. Kalau 10 berarti 4 kalau 4 adalah 1 tahun, kalau 8 adalah 2 tahun, kalau ada sisanya berarti 2, berarti 2,5 tahun. Berarti 10 ini adalah kalau kita konversikan ke tahun kuartal ini, 10 kuartal, itu artinya 2,5 tahun, dalam periode 2,5 tahun itu. Responnya tetap, kita gunakan sama, impulsnya adalah korupsi, CPI, dan pertumbuhan ekonomi, kemudian responnya juga sama. Jadi sesama dia harus kita uji. Kita klik OK. Ini ada muncul. Oke. Yang dibaca adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini yang dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji ini yang kita baca. Yang di tengah itu tidak perlu dibaca. Nah, ini yang tengah ini tidak perlu Bapak dan Ibu baca hasil penelitian karena dia melihat bagaimana respon korupsi terhadap dirinya sendiri. Ini nggak perlu. Kita nggak perlu menguji itu ya. Jadi yang kita uji adalah bagaimana variabel kita dengan variabel lain. Ini contoh seperti korupsi terhadap misalnya CPI terhadap inflasi. Jadi dia pengaruhnya positif, kemudian lambat. Tapi pembacaannya di sini tidak ada yang signifikan. Makna signifikan itu seperti ini. Ini saya coba klik dulu. Oke, ini saya klik. Kita ekstrak. Klik kanan ya kalau memunculkan tampilan secara satu. View selected graph. Ini ada satu. Bahwa bagaimana responnya gitu kan. Bagaimana respon CPI akan pertumbuhan ekonomi. Ini angkanya yang adalah pertumbuhan ekonomi. Oke. Ini adalah periode yang kita gunakan 1 sampai 10, berarti 2,5 tahun. Bahwa di kuartal kedua, menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi menurun akibat dengan inflasi. Nah, ini naik tapi juga ikut turun. Artinya dampak, tapi nilai dari kuartal 2 ini itu punya dampak yang signifikan. Bagaimana kita cara membaca signifikan? Apabila garis merah ini, 2 ini, itu tidak berada di dalam atau bersentuhan dengan yang ada di garis titik 0 ini. Jadi, kalau kita lihat periode lain, garis merah ini berada di dalam, berada di garis tengah. Ini periode ketiga di garis tengah. Periode 4 enggak. Nah, ini signifikan nih. Oke. Kemudian turun artinya, tapi dia berada yang jawabannya tidak signifikan karena garis tengah ini berada di dalam garis merah ini. Bisa diulang, Pak? Yang bagian mana, Bu? Yang itu baca itu coba diulang lagi, Pak. Oke. Ini kan saya ulangi bagaimana responnya dari CPI terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Oke. Ini adalah nilai dari impuls kita. Ibu mau set 20 pun boleh, nggak ada masalah. Tapi dia standarisasinya adalah 10. Pembacaan sini adalah karena data kita adalah data kuartal 1 sampai 10, berarti ada 10 kuartal. Atau dikonversikan ke dalam tahun, itu sama dengan 2,5 tahun. Di periode pertama, kita bilang kuartal pertama, itu tidak ada pengaruh, tidak ada pola ya, maksudnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi di periode yang kedua, kita bilang kuartal kedua, ekonomi respon terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, itu mempunyai dampak yang cukup kuat terhadap di periode kuartal kedua. Kenapa dibilang punya dampak yang kuat? Kita lihat bahwa garis merah kita ini, garis merah ini tidak berada di bersentuhan atau di dalam
garis merah kita keluar, yang ini kita keluar dari garis yang ada di tengah ini, garis di 0 ini. Apabila kita garis merah ini, garis merah ini berada bersentuhan atau garis, kita baca satu lagi bahwa garis 0 ini di dalam garis merah, maka variabel yang kuartal periode dampaknya tuh sampai ke 10 tidak punya dampak yang kuat atau yang signifikan. Begitu Bu, misalnya. Nah, dari signifikan jika tidak menyentuh garis 0 itu ya? Yang ini Bu, 2 ini signifikan. Kan tidak tentu dia bukan? Keluar dia. Ya. Atau yang kita satu lagi yang ini. Ini. Sudah 4, 2 dan 4. Tapi yang lain itu berada di dalam garis. Cuman hal ini tidak menjadi concern ya. Maksudnya kita tidak jadi hal yang begitu signifikan kali. Maksudnya pelaporannya itu hanya sederhana bahwa apakah di periode pertama ke kedua dia turun, ketiga dia naik, yang keempat sampai ke 10 itu adalah turun. Umumnya seperti itu penjelasannya, tidak terlalu banyak dia. Karena kalau kita mau dapat hasil yang bagus, itu sesuai dengan teori, kadang-kadang dia seperti ini Bu. Misalnya kita bilang dapatnya di sini ya, turun di sini. Itu kita sudah advance sekali kita dapat tuh. Jadi penelitian itu kalau dapatnya gambar seperti ini, itu sudah boleh sebenarnya. Karena yang kita perlukan itu kalau impulse respon itu hanya baca gelombangnya itu naik turunnya aja, signifikan di kuartal berapa. Tetapi yang paling penting adalah yang paling orang cari itu adalah di Granger causality-nya. Ada nggak hubungan sebab akibat antara kedua itu? Karena poin pentingnya di sana. Kalau yang masalah IRF itu juga dibaca, kita laporkan, dan FFVD juga kita laporkan. Tetapi kembali lagi Granger causality yang menjadi di mana-mana kita, termasuk saya, baca model VAR, ya terus langsung ke kausalitasnya. Oh, ada hubungan kausalitas. Di studi literatur bahwa menunjukkan penelitian dia ada hubungan kausalitas antara A dan B. Seperti itu dia, Bu. Oh, lebih fokus ke Granger-nya aja tadi ya? Ya, kebanyakan seperti itu. Walaupun ada orang yang menambahkan seperti ini, ada, Bu. Tapi penjelasannya tidak terlalu banyak ya. Tidak dalam lah maksudnya saya bilang. Tidak panjang dia. Karena di fokusnya paling banyak itu nanti ke Granger causality-nya tuh. Karena Granger causality itu lebih nyata kita lihat bahwa ini ada pengaruh atau tidak di sini antara satu variabel. Tapi kalau dia dalam satu paket, dalam satu paketnya, ini tetap kita masukkan dalam satu paket dalam penelitian, itu kita tetap wajib kita masukkan. Karena ini yang cara membacanya ini dan ini. Karena solusi mengganti OLS tadi yang punya tampilan pertama, yang ini, maka kita gunakan adalah impulse response function ini, IRF ini. Biasanya gejalanya tuh gejala singkat, misalnya kita bilang sampai 10. Tapi kalau sampai sudah 12, 14, 16, 18, 20, itu sudah mulai flat dia. Berarti sebenarnya guncangan dari ketiga variabel itu dalam jangka yang cepat, artinya kurang dari 1 tahun, kita bilang 1 sampai 2, 4, 8, kita bilang, berarti dalam 2 tahun itu punya guncangan, kita bilang cepat. Tapi sisanya flat dia, berarti korupsi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, itu rata-rata guncangannya tuh di antara rentangan 1 kuartal 1 sampai kuartal 8, misalnya seperti itu ya, Bu. Oke, ada lain bertanya masalah impulse nih, sebelum saya masuk ke FFVD? Ini saya tambahkan, Mas. Iya, Pak. Tadi kalau kita ingin melihat pengaruhnya negatif atau positif, itu bisa kita gunakan Shazam. Nah, itu kelebihan Shazam sedikit ya. Kita tes Shazam itu kita pakai uji T, jangan uji F atau wall. Ya, wall itu dia kuadrat, F juga kuadrat, sehingga dia tidak nampak positif negatif. Iya. Kalau mau positif negatif kita ke uji T. Nah, yang ada uji T itu di Shazam.
Jadi kita run dulu di sini, sudah tahu kita lag berapa, kita pindah ke Shazam, baru kita tes lagi. Wall test di sana, nanti akan keluar angkanya positif atau negatif. Inilah salah satu kelemahan kalau kita pakai ini, jadi tidak kelihatan. Nah, ya. Jadi bukan berarti kalau program Efuse ini semuanya unggul dalam semua hal, tidak. Kadang ada beberapa program lain unggul di tempat lain, tapi nggak unggul di tempat ini. Misalnya, saya bilang sederhana ya, saya bilang ya. Kalau Bapak dan Ibu mau canggih penelitiannya dan lebih banyak diterima menggunakan Scopus, itu Ibu bisa gunakan, Bapak dan Ibu menggunakan R. Nah, itu langsung diterima tuh, karena kita bermain komen, berarti dianggap kita tuh profesional. Tapi kalau kita gunakan Efuse biasa gitu, udah biasa dianggap. Jadi, tapi punya kelemahan, karena kan kita nggak terbiasa dengan program, ketik komen perintah seperti SQL dan sejenisnya apapun, PHP dan sejenisnya, bahkan kode programmernya itu lebih berat, saya bilang, dibandingkan dengan klik-klik seperti yang di Efuse. Di Efuse ini mudah kita klik, tapi ada beberapa pengujian itu tidak punya hasil. Misalnya kayak tadi Bapak bilang, masalah tadi yang ada arah positif atau negatif, ini tidak ada di Efuse, tapi ada di Shazam. Jadi kelemahan-kelemahan itu saling ditutupi dengan program-program lain. Jadi ada beberapa artikel saya juga baca, itu dia gunakan program ini, dia gunakan program ini, dia gunakan program ini. Jadi kenapa dia gunakan program ini untuk jawab program ini? Kenapa pakai ini untuk ini misalnya? Jadi jarang-jarang ada program yang kalau misalnya hanya menggunakan var biasa seperti ini, ada pasti sudah dibilangnya penelitian ini menggunakan aplikasi Efuse selesai dengan, atau menggunakan aplikasi Shazam dan sejenisnya gitu. Jadi tidak perlu lagi kita membedakan oh sini unggul sini tidak. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Baik, ini kita masuk, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke satu lagi, ke varian decomposition. Ini satu lagi, uji satu lagi. Nah, kita klik semua menunya dari view. Itu tinggal kita klik yang ini, pilih display formatnya, itu adalah table, bukan dalam bentuk multiple graph. Bisa dalam multiple graph, tapi dia nanti dalam bentuk gambar garis dia. Nah, ini yang agak susah kita nanti. Nah, tapi kita pilih di sini adalah table. Oke. Ini kita kembalikan dia ke 10 supaya seragam. Menggunakan Cholesky ordering, corruption, CPI, dan EG. Kita klik OK. Nah, di sini ada muncul 3, model korupsi, model CPI, dan model pertumbuhan ekonomi. Periode yang kita gunakan 1 sampai 10, berarti ada 2,5 tahun. Cara membacanya, ini adalah persentase 0 sampai 100, dan dinilai dari 3 ini, kita baca, variabel. Bapak dan Ibu bisa baca di artikel manapun, dia tetap bahasanya adalah kontribusi, berarti adalah penyumbang perubahan data dari variabel ini karena ini misalnya. Nah, itu cara pembacaan dia. Saya ambil contoh adalah periode yang pertama untuk model korupsi. Di tahun kuartal pertama, korupsi itu yang 100% memberikan kontribusi terhadap dirinya sendiri. Artinya dialah yang mengubah, yang memberikan shock terhadap variabel korupsi dirinya sendiri. Tetapi ketika masuk sudah ke periode kedua, sudah mulai berkurang, bahwa korupsi itu turun menjadi 87,58%. Sumbangannya terbagi kepada inflasi. Jadi inflasi ini mulai berkontribusi terhadap korupsi. Jadi pengaruh dari inflasi itu punya berkontribusi terhadap korupsi, variabel korupsi itu sebesar 2,32%. Dan pertumbuhan ekonomi sebanyak 10%. Artinya sudah mulai dari dia 0 naik. Nah, sampai ke periode ke-10, kuartal 10, menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi kontribusinya, yang menjadi kontribut. Nah, itu kontribusi terbesar karena masih di atas 80% kan, masih besar ini. Sedangkan CPI hanya mentok di tingkat
maksimal di periode ketiga sampai 7%. Namun sampai di periode ke-10 itu hanya 4,4%. Tampilan ini boleh ditampilkan ke dalam laporan penelitian, dimasukkan semua, tidak ada masalah. Jadi orang bisa lihat bahwa oh ada kontribusinya di sini. Dan pertumbuhan ekonomi kita lihat di sini bahwa dari 10% fluktuatif dia, kadang 9, kadang 7, kadang 6, naik lagi 9, 7, 9, 11, dan 14. Dan pertumbuhan ekonomi itu memberikan kontribusi perubahan shock, memberikan shock ya terhadap korupsi. Bagaimana dengan yang lain? Sama pembacaannya, tapi yang ini menjadi dirinya sendiri untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat korupsi ini ada 17% ya, nilainya stabil, bahwa korupsi itu penyumbang juga penyumbang terhadap inflasi itu dari 11% sampai 17%. Berarti selama 10 tahun yang menyebabkan inflasi terus naik, itu salah satunya walaupun kecil, itu adalah salah satunya adalah korupsi. Tetapi yang menyumbang terbesar itu adalah satu-satunya naik dari 17 ke pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan inflasi yang lain, inflasinya dirinya sendiri itu menurun. Di sumbangan dari dirinya sendiri itu tidak sebanyak yang seperti korupsi. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi, bahwa ekonomi itu dirinya sendiri dari 16% kontribusinya dari kuartal pertama, dan kuartal 10 sebanyak 47%. Tetapi sumbangan yang ini bergeser, shift dia, dari 83 pertama kali di kuartal pertama, ini seimbang, 41 di kuartal yang ke-10 sumbangannya. Sedangkan korupsi itu terhadap pertumbuhan ekonomi, perubahan data itu sebesar 10% sampai 10% itunya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Pak Kamal. Ya. Itu kontribusinya positif semua ini, Pak ya? Ini ya kontribusi kan dalam persen, Pak, kan tidak ada negatif, Pak, di sini. Contribute. Saya menambah itu kontribusi dia itu menambah kalau angkanya positif. Kan? Dia sebenarnya shock, Pak, lebih kepada shock dia. Jadi misalnya saya dengan Pak Imam misalnya, kontribusi saya tuh sampai 30%, Pak, misalnya kan gitu dia, Pak, bahasa sederhananya. Berarti yang menentukan Pak Imam itu bisa, berarti ada saya di situ 30%. Itu bahasanya seperti itu dia, Pak. Apakah karena ini kan hanya menjelaskan perubahan data, bukan dari misalnya apakah dia positif atau tidak, dia tidak ada dijelaskan seperti itu, hanya dibilang persentase, karena perubahan data ini istilahnya kalau lebih sederhana lagi, data bergerak itu karena data ini bisa berubah seperti ini karena ada kontribusi dari variabel seperti ini sebesar berapa persen. Nah, itu sederhananya, Pak, kita bilang. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Helna. Penentuan urutan ordering Cholesky bagaimana, Pak? Itu otomatis, Bu. Jadi dia sudah sesuai dengan programnya, Bu. Lepaskan aja di situ, karena kalau kita sudah sesuaikan dengan yang ada di yang ada di sini, ini biarkan aja, Bu. Dia sesuai nih, karena ordering ini sebenarnya mau dibalik-balik pun nggak ada masalah, bukan? Tapi kalau saya biarkan saja program ini, apa yang dikeluarkan di situ karena sesuai dengan variabel apa yang ada di sini. Dia sama. Kalau Ibu mau balik
Suara Kamal hilang ya? Halo? Saya tidak dengar suara Kamal.